Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Semuanya sehat, ceria. Di pagi yang indah ini kita mau memuji Tuhan. Oke? Oke. Siap. Mari kita pujikan Ku Masuki Gerbangnya. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, kesehatan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu lewat YouTube. Tuhan Yesus, kami mau memuji nama-Mu, juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan Yesus, kami serahkan acara ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, saat ini anak-anak mau bersukacita enggak? Mau. Ayo ajak kawan-kawannya yuk. Kita mau memuji Tuhan. Kawan-kawan, ingat selalu bagaimana kalau nanti besarnya anak-anak juga mau melayani Tuhan? Itu yang Tuhan inginkan. Ya? Baik. Anak-anak, siapa yang saat ini punya saudara?
punya adik, punya kakak. Saya Bu Deborah. Pak Rudi punya, Iya. tapi punya kakak. Bu Deborah juga punya kakak, tapi nggak punya adik. Sama-sama Pak Rudi juga nggak punya adik, tapi tidak apa-apa. Jangan bersedih. Semuanya kita di dalam Tuhan bersaudara. Kita pujikan dalam Yesus kita bersaudara. Senang nggak pada saat pagi hari ini? Haleluya, senang sekali Bu Deborah. Puji Tuhan. Pak Rudi sama Bu Deborah juga senang loh. Anak-anak dapat ikut beribadah ya. Meskipun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Tapi Bu Deborah sama Pak Rudi senang loh. Anak-anak bisa melihat Pak Rudi sama Bu Deborah lewat apa? YouTube. Lewat sekotak itu ya, sekotak HP atau sekotak monitor ya. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Bila roh Allah ada di dalam hati kita, kita tidak akan berputus asa dalam beribadah kepada Tuhan. Oke, kita akan pujikan bila roh Allah ada. Iya. Bangkit berdiri ya, sambil iya Pak Rudi joget bersama, Pak Rudi menari bersama. Bu Deborah lupa. Iya. Sambil kita menyiapkan persembahan ya, sambil kita memujikan bila roh Allah ada, anak-anak menyiapkan persembahan, bisa dimasukkan amplop, nanti dititipkan mama papa, bisa diantar ke gereja, dimasukkan kotak persembahan di dalam gereja. Yuk kita pujikan bila roh Allah ada di dalamku. Berdiri. Ayo kita semua berdiri. Yuk berjoget bersama ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari, bukan menari seperti dan menari, bukan menari seperti dan menari.
Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak, tiba saatnya kita mau apa? Mendengarkan firman Tuhan. Betul, Pak Rudi 100, anak-anak juga 100. 1000. Oh iya. Baik anak-anak, kita akan berdoa untuk persembahan juga untuk menyambut firman Tuhan. Pak Rudi yang akan pimpin berdoa. Ayo. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam penghiburan dan pertolongan Roh Kudus, kami mengucap syukur ya Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sudah tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mohon dengan penuh segala kerendahan hati kami, berikan kepada kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Urapi hati, pikiran, tutur kata dan perbuatan kami, sikap kami, roh, tubuh dan jiwa kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan seksama dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Bapa, memohon atas pimpinan-bimbingan kuasa-Mu untuk mengurapi hamba-Mu yang sebentar lagi hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah mulut, bibir, lidah hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang disampaikan semuanya itu untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Itulah seluruh doa kami yang semuanya kami sampaikan di dalam kasih Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Ya, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari Bu Hana ajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji nama-Mu. Tuhan, tibalah waktunya bagi kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpinlah Bu Hana yang akan menyampaikan firman. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini Kau urapi, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak yang mengikuti video YouTube ini. Biarlah kiranya Tuhan firman yang boleh didengar, boleh dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini sepenuhnya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, Bu Hana akan menunjukkan pada kalian satu gambar. Kalian coba tebak ya, gambar apakah itu? Nah, ini dia. Kalian perhatikan gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar dari mulai adik bayi, anak-anak, remaja, pemuda, profesional, sampai kakek-kakek. Kira-kira kalau diambil kesimpulan, ini tuh gambar apa ya? Ini adalah gambar pertumbuhan manusia. Kalau Bu Hana boleh tanya, pertumbuhan manusia itu apa aja toh? Yang bisa kita amati? 1. Fisiknya. Dulu bayi menjadi anak-anak, menjadi pemuda, menjadi dewasa dan orang tua, fisiknya makin berubah, makin besar. Nah, selain fisiknya apalagi anak-anak? Akal budinya juga berkembang, pengetahuannya makin banyak. Yang ketiga apa? Yang ketiga emosinya. Ya, kalau bayi hanya bisanya nangis, ketika sudah dewasa ada empati, ada rasa sedih, ada rasa senang, bisa mengungkapkan. Yang keempat, sosial. Orang akhirnya bersosialisasi dengan sekitarnya. Ternyata pertumbuhan itu kompleks ya anak-anak, holistik, mulai dari fisiknya, akal budinya, emosinya, dan juga sosialnya. Nah anak-anak, ketika Tuhan Yesus lahir di dunia, Tuhan Yesus juga mengalami perkembangan ini. Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan, mulai bayi, kanak-kanak, hingga dewasa.
Pada hari ini kita akan meneladani Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Yuk, kita simak bersama. Mari Bu Hana ajak kalian untuk membaca Lukas 2 ayat 41 hingga 52. Kita akan baca ya. Bu Hana akan bacakan. Lukas 2 ayat 41 hingga 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, apa yang bisa kita simpulkan dari bacaan tadi, anak-anak? Ya, dari bacaan tadi kita tahu bahwa dikatakan tiap tahun. Artinya apa? Setiap tahun keluarga kudus ini, yaitu keluarga Ibu Maria dan Pak Yusuf juga Yesus, selalu setiap tahun perayaan Paskah mereka pergi beribadah ke Yerusalem. Artinya keluarga ini mengajarkan dan melaksanakan ibadah bersama dengan anak-anak mereka. Mereka adalah keluarga yang taat akan firman Tuhan. Yang kedua, pada usia 12 tahun ini, setelah perayaan selesai, dikatakan tadi di ayat yang kita baca, setelah perayaan Paskah selesai, ternyata Tuhan Yesus tetap suka ada di dalam bait Allah. Nah, ternyata orang tuanya kehilangan mencari. Karena biasanya anak-anak ketika sudah selesai perayaan, maka mereka bergegas untuk segera pulang. Dan dipikir Tuhan Yesus juga ada bersama keluarga yang lain. Namun ternyata mereka tidak menemukannya. Dan akhirnya kedua orang tua ini pun bingung mencari dan cemas mencarinya. Dan setelah 3 hari baru mereka menemukan Tuhan Yesus ada bersama para alim ulama. Apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus bersama para alim ulama? Di dalam kitab yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Tuhan Yesus mendengar dan bertanya jawab dengan para alim ulama. Dan itu selama 3 hari loh anak-anak. Artinya apa? Tuhan Yesus suka sekali berada di dalam bait Allah. Suka belajar bersama para alim ulama ini. Dan yang ketiga, kita bisa amati bahwa para alim ulama ini takjub akan kecerdasan Tuhan Yesus. Yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan pada ibunya bahwa seharusnya aku itu ada di dalam
rumah Bapakku. Tuhan Yesus tahu dari mana dia berasal. Namun, kita juga bisa melihat bahwa Tuhan Yesus taat pada orang tuanya. Dia taat pada orang tuanya yang ada di dunia, sehingga dia mengikuti Yusuf dan Maria untuk pulang ke Nazaret. Dan yang kelima, kita bisa amati bahwa Tuhan Yesus semakin berhikmat dan juga semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini yang bisa kita dapatkan di dalam perikop yang kita baca tadi, anak-anak. Nah, anak-anak, kalau anak-anak boleh simpulkan, sebenarnya dikatakan tadi Tuhan Yesus semakin berhikmat, dikasihi Allah dan manusia. Apa sih maksud dengan hikmat? Anak-anak tahu apa itu hikmat? Ya, hikmat adalah pemberian Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 5, bila seseorang itu kekurangan hikmat, mintalah pada Allah, dan Ia akan memberikannya dengan sukacita. Nah, anak-anak, hikmat adalah wawasan atau kemampuan untuk melihat lebih jauh. Orang yang berhikmat biasa juga disebut orang yang bijaksana atau orang yang arif. Apa itu orang yang bijaksana atau orang yang arif? Orang yang bijaksana atau orang arif adalah menggunakan akal budinya, pikirannya, pengetahuan, dan pengalamannya untuk bertindak secara tepat di dalam setiap situasi. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hiduplah seperti orang arif. Ya, jadi perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hiduplah seperti orang arif. Nah, anak-anak, itu yang firman Tuhan katakan. Lalu bagaimana sih untuk menjadi orang yang berhikmat itu? Seperti Tuhan Yesus pada usia 12 tahun, Tuhan Yesus mempunyai hikmat yang luar biasa. Anak-anak, tahukah anak-anak apa itu kunci dari hikmat? Dikatakan di dalam Amsal 9 ayat 10 bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat, takut akan Tuhan. Jadi, kuncinya untuk hidup di dalam hikmat Allah adalah takut akan Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah hidup seturut kehendak Tuhan. Apa yang disukai oleh Tuhan? Jauhi kejahatan, jauhilah dosa. Biasakanlah untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui baca Alkitab. Anak-anak ingat perumpamaan tentang pokok anggur? Ya, kalau kita tidak melekat pada pokok anggur, kalau ranting itu tidak melekat pada pokok anggur, dia akan mati. Demikian juga kita anak-anak. Ketika anak Tuhan tidak melekat pada Tuhan, tidak dengar-dengaran firman Tuhan, maka kita pun juga akan mati. Ketika kita tetap melekat pada Tuhan, maka hikmat Allah akan menuntun kita. Roh Kudus akan menuntun kita, menambahkan hikmat, akal budi kepada kita. Nah, anak-anak, itulah kunci hidup di dalam hikmat Allah. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, kita bisa meneladani Tuhan Yesus yang masih kecil, usia 12 tahun. Tuhan Yesus taat, Tuhan Yesus suka belajar firman Tuhan, Tuhan Yesus juga taat kepada orang tuanya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mau hidup di dalam hikmat Allah? Ketika hikmat Allah ada di dalam hati kalian, maka
Tuhan akan lebih mengasihi kalian dan juga engkau juga akan dikasihi oleh manusia. Karena kita akan menjadi orang yang tentunya bijaksana, bersikap yang tepat di dalam setiap situasi. Anak-anak, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Amsal 9 ayat 10 tadi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Selamat melaksanakan perintah ini. Lakukanlah dengan setia. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, anak-anak, kita akan tutup firman Tuhan pada hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar Tuhan tentang, kami boleh meneladani tentang Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin menjadi seperti Tuhan Yesus Tuhan, menjadi anak yang berhikmat, menjadi anak yang dikasihi Tuhan dan juga dikasihi oleh manusia. Tuhan, ajar kami untuk taat, dengar-dengaran, baik pada Tuhan maupun orang tua kami. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk kami dapat melaksanakannya dengan taat. Terima kasih Tuhan untuk waktu pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah menerima berkat secara rohani. Yuk kita pujikan. Ku mau cinta Yesus. Anak-anak bisa ya? Kita mau mencintai Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
kita mau menutup ibadah kita dengan doa. Dan kita sudah menyelesaikan ibadah saat pagi hari ini dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami sudah memujikan puji-pujian untuk memuliakan nama-Mu. Kami sudah memberikan yang terbaik melalui persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Terlebih lagi ya Tuhan, kami juga sudah menerima firman-Mu yang begitu indah, sehingga dapat tertanam di dalam hati kami. Dan kami sebagai anak-anak yang masih kecil, dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami saat pagi hari ini. Dan juga Tuhan pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang di dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Adik-adik. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Nah.